Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, 4 gudang di Kabupaten Tangerang terbakar. Keroyok jurnalis dan staf humas Kementerian Lingkungan Hidup saat sidak di Kabupaten Serang, 6 orang jadi tersangka. Diduga dianiaya polisi, remaja umur 16 tahun di Kota Serang kritis di rumah sakit. Kebakaran besar terjadi di kawasan pergudangan Dadap di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Kebakaran menghanguskan 4 gudang yang di dalamnya menyimpan mainan anak-anak. Banyaknya bahan plastik di dalam gudang membuat api cepat membesar dan merembet ke bagian gudang yang lain. Sempat terdengar bunyi ledakan di tengah bangunan yang terbakar. 9 mobil pemadam kebakaran dan puluhan petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang dan Jakarta dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan amukan si jago merah. Kurang dari 6 jam, kobaran api yang membakar 4 gudang mainan anak-anak akhirnya bisa dijinakkan. Kebakaran ini berawal dari gudang HA1 yang sedang tidak beroperasi. Api kemudian merembet ke gudang yang lain. Dugaan sementara kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Hewan di PMB ini. Awalnya gimana sih Mas? Itu kalau untuk awal saya kurang tahu ya. Cuma pas saya dengar ada riuh kan di sana, itu saya keluar dari gudang ini. Nah itu api udah mulai membesar. Nah itu sebenarnya saya udah siap. Saya sama rekan-rekan udah siap. Cuma yang jadi masalah kita airnya yang nggak dapet, airnya telat. Jauhnya sumber air menjadi salah satu kendala yang dihadapi petugas saat proses pemadaman. Kami dapat laporan dari pihak pengelola ada daya minima di wilayah ini. Oke, yang terbakar ini apa, Bang? Yang terbakar produksi mainan mobil-mobilan dan motor-motoran. Tidak ada korban dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran, polisi masih melakukan penyelidikan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Tangerang. Spesialis pencuri motor menggunakan letter T dibekuk. Komplotan ini mahir menggunakan kunci letter T hanya dengan hitungan detik. Biasanya komplotan ini beroperasi di Lebak dan Pandeglang. Terakhir, pelaku menggasak motor jenis Matic di daerah Cijoro, Kabupaten Lebak. Pelaku berinisial RO, spesialis pencurian kendaraan bermotor yang tidak memiliki profesi tetap. Ia kerap keluar masuk bui karena kasus serupa. RO bekerja sama dengan penadah barang curian berinisial AA yang berperan sebagai penadah barang curian. Satu motor curian biasanya dijual antara 3 juta hingga 4 juta rupiah. Di kendaraan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam nopol A5527OM. Jadi 1 unit motor Honda Beat. Ini modusnya gimana dan waktu pencurian? Jadi tidak pidana pencurian dengan pemberatan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana paling lambat 7 tahun penjara. Jadi modusnya sama seperti yang lain, menggunakan beberapa alat perusak seperti kunci T untuk melakukan aksi mereka. Atas tindak pidana tersebut, Rio diancam dengan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman 7 tahun penjara. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Tidak hanya menyasar sepeda motor, pelaku kejahatan juga mengambil barang apa saja yang berharga yang sekiranya bisa menghasilkan uang. Seperti yang dilakukan Ramdari yang mencuri sepatu di kawasan Jombang, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan.
Setelah memastikan situasi aman, pelaku kemudian dengan cepat masuk ke dalam bagian rumah dan mencuri sepatu dan menyembunyikannya ke dalam tas yang dibawanya. Korban yang sadar sepatunya hilang dicuri kemudian melapor ke polisi. Tim Opsnal langsung mendatangi TKP dan memeriksa rekaman CCTV. Pelaku dibekuk saat bersantai di warung tidak jauh dari lokasi kejadian. Saat digeledah, dari dalam tas pelaku didapati sejumlah sepatu dengan merek ternama senilai jutaan rupiah. Tidak hanya itu, pelaku juga sering mengkonsumsi obat keras jenis tramadol dalam setiap menjalankan aksinya. Betul, memang pelaku sudah melakukan sudah beberapa kali di berbagai tempat, dan yang diambil pun sepatu-sepatu yang branded ya, yang dia tahu juga. Dan saat ini pelaku dalam proses pendalaman dari unit reskrim Polsek Ciputat Timur. Polisi pun mengimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama saling menjaga lingkungan agar tercipta wilayah yang aman dan nyaman bagi semua. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.